Wa man ahabbahullah lam yu'adzibhu fid dunya wala fil akhirah. Barang siapa yang dicintai oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak mengazabnya di dunia atau di akhirat. Lalu kemudian bagaimana dengan para arifin, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika mereka itu di dunia diuji dengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang berat. Apakah itu tidak termasuk azab? Ya, dari sisi zahirnya azab. Tapi mereka melihat melihat musibah tersebut dari sudut pandang rohani, dari sudut pandang batin, sehingga mereka melihatnya itu bukan sebuah azab, bukan sebuah siksaan, tetapi itu justru adalah sebuah kenikmatan, karena di balik azab itu, di balik ke musibah tersebut terdapat pengangkatan derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah fi kitabih Futuhul Ghaib ila an qala an-nur tsani wal khamsun. Bab yang ke-52 fi sabab ibtila'i ta'ifatin minal mu'minin, dalam sebab ujian Allah Ta'ala yang diturunkan kepada golongan orang-orang mukmin. Wa qala radhiyallahu anhu, innama yabtalillahu azza wa jalla ta'ifatan minal mu'minin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan musibah pada segolongan dari orang-orang bermukmin, orang-orang mukmin. Tapi al-ahbab yang Allah Ta'ala cintai, min ahlil wilayah, dari para aulia kasih Allah, wal ma'rifah, dan para arifin. Tujuannya adalah liyaruddahum bil bala'i ila su'al, agar Allah Ta'ala mengembalikan mereka dengan bala ini agar mereka berdoa, sehingga fayujibu su'alahum, sehingga Allah Ta'ala akan menjawab, mengijabah doa mereka. Faida sa'alu ahabba ijabatahum, ketika mereka berdoa, ahabba ijabatahum bihubbi su'alih, Allah suka mengijabah mereka karena Allah Ta'ala mencintai atau menyukai doa mereka. Liyu'til karama wal jud haqqahuma, agar Allah Ta'ala itu memberikan kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hak keduanya, karena li'annahuma yutalibanihi azza wa jalla inda su'alil mu'min bil ijabah, ya karena sifat al-karam dan jud, kemuliaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menuntut Allah Ta'ala ketika seseorang mukmin itu berdoa, doanya pasti dijabah. Tapi waqad tahsulul ijabatu wa la yahsulun naqd. Jadi ijabahnya itu terlaksana, tapi an-naqd, pelaksanaan atau katakanlah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kontan itu nggak didapatkan. Karena apa? Li ta'widil qadar, karena untuk mencegah takdir. La ala wajhi adamil ijabah, bukan karena Allah Ta'ala tidak mengijabah doa itu oleh firman atau orang yang berdoa itu dihalangi oleh Allah, wasad juga sama dihalangi oleh Allah. Ya, artinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan musibah, bencana bagi segolongan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya itu bukan apa-apa, tujuannya Allah suka mendengar panjatan doa mereka, rintihan mereka, kebutuhan yang sangat mendalamnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena ada kecintaan Allah terhadap doa itu, Allah Ta'ala pasti mengijabah doa tersebut. Nah, tetapi
bentuk dari ijabah Allah Ta'ala sendiri itu bukan harus kontan diberikan kepada hamba itu langsung, tidak. Seperti yang telah disebutkan dalam beberapa pengajian sebelumnya, bahwa dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan pilihan, atau ada 3 opsi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba, di mana ketika seorang hamba itu berdoa pasti dijabah. Tapi ada tiga opsi. Opsi pertama, apa yang diinginkan oleh hamba itu ketika berdoa dijabah, diberikan secara kontan kepada hamba tersebut. Yang kedua, takfirun lidzunub, itu melebur dosa, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah menyimpan pahala doa tersebut di akhirat. Nah, sehingga golongan dari ahlu surga itu ketika mendapati catatan amal mereka, kok mereka mendapatkan tulisan amal yang banyak, ini dari mana? Dan ternyata jawabannya adalah itu adalah hasil dari doa yang kau panjatkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melaksanakan atau memberikan secara kontan kepada hamba tersebut di dunia, tetapi disimpannya di akhirat. Nah, ini pun sama. Ini pun sama. Wa qad tahsulul ijabah wa la yahsulun naqd. Ijabahnya diijabah oleh Allah Ta'ala, tetapi tidak ada jawaban secara kontan. Gitu. Dan itu lita'wiqil qadar. Apa itu? Lianna hikmatallahi iqtadat ta'khirul ijabah liyaddakhiraha Allahu lahu fil akhirah ajran adiman aw li hikmatin ya'lamuha Allahu Ta'ala. Nah, kata Sayyid Fadil Al-Jilani, ya karena hikmah Allah Ta'ala itu menuntut pengakhiran atau keterlambatan ijabah untuk atau agar Allah Ta'ala menyimpan doa-doa itu di akhirat sebagai pahala yang besar, atau untuk hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan la ala wajhi adamil ijabati wal hirmani wassad. Bukan lantaran Allah Ta'ala itu tidak mengijabah doa tersebut. Nah, sehingga karena proses ijabahnya doa itu tidak seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang, bahwa doa itu harus hasil terus. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menanamkan kepada diri kita, bal yata'addabil abdu inda nuzulil bala. Ketika turun ujian, apa enggak? Hah? Oh. Ketika turun ujian, maka kita harus beradab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ini datangnya musibah ini adalah lantaran dosa yang pernah kita perbuat sebelumnya. Ya, falyufattish walyufattish an dzunubihi fi tarkil awamir. Hendaknya dia itu memeriksa dirinya, memeriksa dosa-dosanya dalam meninggalkan perintah atau melaksanakan larangan, baik yang nampak atau yang enggak nampak, atau wal munazaati fil qadar, atau karena dia itu komplain tidak terima atas takdir yang Allah Ta'ala gariskan kepada manusia. Ya, karena idil ghalibu alaihi innama yubtala bidzalika muqabalatan. Ya, karena mayoritas musibah bencana yang turun kepada seorang manusia itu biasanya adalah muqabalah. Adalah bentuk dari pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa atau kemaksiatan yang pernah dia perbuat. Gitu. Nah, kemudian fa in kasyafal bala'u, ketika ujian itu sudah tersingkap, sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya jelas selesai berarti kan. Berarti doanya langsung dikontankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau tidak, wa illa falyakhlud ila doa atau falyukhlid ila doa wa tadarru. Ya, maka hendaknya dia itu selalu konsisten di dalam berdoa kepada Allah Ta'ala dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-i'tizar, dan meminta maaf ke Allah Ta'ala atas dosa yang pernah dia perbuat.
fayudi musual bijawazi an yakuna ibtalahu liyas'alahu wala yattahimhu li ta'khiril ijabah lima bayan. Maka kemudian dia mendawamkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena ada kemungkinan bahwa Allah taala itu menurunkan ujian tujuannya agar dia mau berdoa. Tadi seperti yang di awal, para arifin, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan ujian kepada mereka tujuannya agar mereka berdoa. Dan Allah suka dengan doa mereka. Dan Allah pasti mengijabah doa mereka. Hanya saja bentuk dari ijabahnya itu kita yang nggak tahu. Ya kan seperti yang di hikam itu. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Kan di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kau kehendaki. Kan? Ini untuk bab yang ke 52 tentang sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menguji, menurunkan musibah kepada segolongan orang-orang yang beriman, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau didiskusikan, Kiai? Kayaknya ini cukup. Oke. Karena jelas ya. Jelas. Yang ke 53 tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keridhaan dari Allah dan permintaan agar kita itu fana, sirna dalam cinta Allah taala. Kata Tuan Syekh, wa qala radhiyallahu anhu utlubu minallahi taala ar-ridha biqada'ih. Mintalah kalian dari Allah taala berupa sifat ridho, rela atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada diri kita. Wal fana bi fi'lih. Dan Allah, mintalah kalian dari Allah taala untuk sirna dalam perbuatan Allah, untuk fana dalam perbuatan Allah. Kenapa? Li'annahu huwa rahatul kubra. Ya karena adanya dua hal ini, ridho dan fana, itu merupakan ketenangan yang terbesar, ar-rahatul kubra, ketenangan yang terbesar, wal jannatul ajilah, dan surga yang cepat, surga yang kontan, al-munfaridah fid dunya, satu-satunya di dunia. Wahwa, dan meminta ridho dan fana itu adalah babullahil akbar, pintu Allah Ta'ala yang terbesar. Sababu mahabbatillahi azza wa jalla li abdih, dan itu juga merupakan sebab kecintaan Allah kepada hambanya yang beriman, li abdihil mu'min, kepada hambanya yang beriman. Wa man ahabbahullah lam yu'adzibhu fid dunya wala fil akhirah. Barang siapa yang dicintai oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak mengadabnya di dunia atau di akhirat. Lalu kemudian bagaimana dengan para arifin, para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang ketika mereka itu di dunia diuji dengan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Apakah itu tidak termasuk azab? Ya, dari sisi zahirnya azab. Tapi mereka melihat melihat musibah tersebut dari sudut pandang rohani, dari sudut pandang batin, sehingga mereka melihatnya itu bukan sebuah azab, bukan sebuah siksaan, tetapi itu justru adalah sebuah kenikmatan, karena di balik azab itu, di balik musibah tersebut terdapat karena pengangkatan derajat. Wabihi al-luhuqu billah azza wajal, dan dengan adanya ridha dan fana ini, itu seseorang dapat mengejar Allah Subhanahu wa taala. Wal usul ilaih, sampai kepada Allah taala. Wal uns bihi, senang dengan Allah taala. Sehingga wala tashtagilu bi talabi hududin wa aqsamin lam tuqsam au qusima. Sehingga jangan sekali-kali kalian itu menyibukkan diri dengan meminta kepentingan-kepentingan atau bagian-bagian, baik bagian yang dibagi untuk dirimu
atau yang tidak dibagi untuk dirimu. Karena fa in kana lam tuksam, bagian kepentingan yang tidak diberikan untuk kita kepada kita, fal istighal bi talabiha humqun wa ru'unatun wa jahlun wa hiya asyaddul uqubat. Karena menyibukkan diri dengan mencari bagian yang tidak diperuntukkan untuk kita, yaitu kedunguan, wa ru'unatun, kekotoran, wa jahlun, dan kebodohan. Bahkan wa huwa asyaddul uqubat, dan ini merupakan siksaan yang paling besar. Sebagaimana dikatakan menurut sebagian ulama, inna min asyaddil uqubati talaba ma lam yuksam. Sesungguhnya paling berat-beratnya siksaan itu adalah mencari sesuatu yang tidak dibagi untuk kita. Itu kondisi pertama di mana sesuatu yang tidak dibagikan untuk kita itu ya nggak usah sibuk-sibuk dikejar, karena itu bego. Nah, ibarat seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan tapi perempuan itu nggak cinta ke dirinya, kan percuma gitu. Nah, kemudian pada kondisi kedua, wa in kanat maksumatan, ketika bagian itu memang diperuntukkan untuk kita, maka bagaimana? Fa fil istighali biha syarahun, menyibukkan diri untuk bagian yang menjadi milik kita itu merupakan syarahun, merupakan kerakusan, sifat rakus. Wahirsun, sama rakus. Wasyirkun, dan kesyirikan, penyekutuan pada Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah taala, menyelingkuhi Allah taala. Sehingga wa talibul haddi laisa bisadiqin aman. Syirkun fi babil ubudiyyati wal mahabbati wal haqiqah. Dalam syirik dalam bab ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, dalam hal kecintaan dan dalam hal hakikat. Meskipun menurut syariat ya boleh-boleh saja gitu kan. Karena at-takassubu sunnati sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Li'anal istighala bi ghairillahi syirkun. Ya karena menyibukkan diri kepada selain Allah Ta'ala itu adalah musyrik, penyekutuan. Wa talibul hal laisa bisadiqin fi mahabbatihi wa wilayatihi. Dan mencari kepentingan di balik ibadah yang dia lakukan itu menunjukkan bahwa dia itu bukanlah orang yang jujur dalam cinta Allah. Cintanya cinta palsu. Wilayatih, dan juga kewaliannya dalam menjadikan Allah Ta'ala sebagai kekasihnya, penolongnya. Maka faman ikhtara ma'a mahbubihi fahuwa kadzabun. Maka barang siapa yang memilih sesuatu bersama dengan orang yang dicintai, maka kecintaannya itu atau pilihannya itu adalah, atau itu menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang pembohong, kadzab. Wa talibul aiwadi ala amalihi ghairu mukhlis. Seseorang yang mencari balasan atas amalnya, dia itu enggak ikhlas. Wa innamal mukhlisu, bagaimana definisi dari orang yang ikhlas? Wa innamal mukhlisu man abadallaha azza wa jalla liyu'tir rububiyyata haqqaha. Orang yang ikhlas itu adalah seseorang yang menyembah Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala itu, agar orang tersebut memberikan hak-hak ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Ya'buduhu lil malikiyah atau lil milkiyah wal haqqiyah. Ya, dia menyembah Allah Taala karena sifat miliknya Allah Subhanahu wa taala dan sifat benarnya Allah Subhanahu wa taala, karena li'anal haqqa yamlikuhu. Ya, karena Allah Taala itu memiliki abad, memiliki manusia. Allah Taala lah yang memiliki manusia. Wa yastahiqqu alaihi al-amalu wa ta'atu lahu. Dan Allah Ta'ala berhak untuk amal diberikan kepada Allah dan taat itu diberikan kepada Allah, karena ijjami'uhu lahu biharakatihi wa sakanatihi wa sairi aksabi. Ya, karena semuanya itu, semua yang ada pada diri seorang hamba, gerakannya, diamnya, semua usaha, semua upayanya, itu untuk Allah Ta'ala.
Al-abdu wa ma malaka limaulah. Seorang hamba dan apa yang dia miliki yaitu milik Allah. Kaifa wa qad bayantu fi ghairi maudhi. Bagaimana sementara saya sudah jelaskan tidak di satu tempat bahwa annal ibadati bi asriha nikmatun minallah wa fadlun minhu ala abdihi. Sungguhnya ibadat-ibadah itu semuanya merupakan nikmat dari Allah, karunia dari Allah atas hambanya. Kenapa? Idza waffaqahu laha. Ya karena Allah Ta'ala yang memberikan taufik kepada hambanya untuk bisa melakukan ibadah. Waqdarahu 'alaiha, dan Allah Ta'ala yang mentakdirkan si hamba ini untuk bisa melaksanakan ibadah, sehingga fashtighaluhu bisyukri li rabbih khairun wa aula min talabihi minhu al-a'wad wal jazaa'a 'alaiha, sehingga kesibukan dirinya untuk bersyukur kepada Tuhannya itu lebih baik dan lebih utama daripada mencari atau meminta kepada Allah balasan-balasan atau alat tukar atas amalnya. Satu. Kemudian tsumma kaifa yashtaghilu bi talabil hudud. Mana? 10. Oke. Tsumma kaifa yashtaghilu bi talabil hudud. Kemudian bagaimana seorang hamba itu bisa menyibukkan diri untuk meminta atau mencari kepentingan-kepentingan. Wa qad nara khalqan katsiran. Saya telah melihat, kata musannif Syaikhul Qadir Al-Jilani, saya telah melihat banyak orang. Kullama kathuratil hududu indahum wa tawatarat wa tataba'atil ladzatu indahum wal aqsamu ilaihim zada tasakhutuhum ala rabbihim. Saya banyak melihat orang yang menyibukkan diri untuk meminta atau mencari kepentingan-kepentingan. Sementara kelezatan itu selalu bertubi-tubi, selalu terus-menerus, dan bagian-bagian dalam urusan rizki, urusan yang lainnya itu pun juga selalu bertambah. Tapi zada tasakhutuhum, kebencian mereka kepada Allah Ta'ala itu malah bertambah. Wa tadajjuruhum, dan keluhan mereka itu semakin banyak. Jack. Wa kufruhum bin ni'am. No, Jack. Wa kufruhum bin ni'am, dan kekufuran mereka atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala juga bertambah. Ada tambahan lagi, wa kathrat humumuhum wa ghumumuhum, kegalauan mereka enggak berhenti-berhenti, semakin banyak. Wa kathrat humumuhum wa ghumumuhum ila aqsamin lam tuqsam lahum. Mereka galau, ya, kegalauan mereka itu bertambah kepada bagian-bagian yang tidak diberikan kepada mereka. Wa yarma'idahum, selain apa yang ada di sisi mereka. Ya, artinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan bagian rizki kepada mereka, bukannya mereka bersyukur, tapi mereka membayangkan rizki yang ada di tangan orang lain. Gitu. Sehingga wa haqqarat wa saghurat wa qabuhat aksamuhum, bagian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dianggap hina, dianggap kecil, dan dianggap jelek. Ya. Wa adumat wa kaburat wa hasunat aksamu ghairim. Sementara bagian orang lain, rizki orang lain itu dianggap besar, dianggap agung, dianggap baik dalam hati mereka dan dalam pandangan mereka. Sehingga fasyara'u fi talabiha wa hiya ghairu maksumatin lahum. Mereka mulai untuk mencari bagian yang bukan mencari bagian-bagian yang bagian-bagian itu tidak diberikan kepada mereka, yang pada akhirnya fadhahabat a'maruhum, umur mereka habis, wanhalat quwahum, kekuatan mereka lenyap, luntur, pudar, wa kaburasinuhum, sampai mereka tua, wa faniyat amwaluhum, dan harta-harta mereka pun menjadi lenyap, wa ta'ibat ajsaduhum, jasad-jasad mereka pun capek, wa araqat jibahuhum, keringat di jidat mereka pun bercucuran, waswaddat sahaifuhum bikathrati athamihim wartikabi adzaimi dzunub fi talabiha, sehingga catatan amal mereka menjadi hitam buram dengan banyaknya atau lantaran banyaknya dosa mereka, dan mereka melakukan dosa-dosa besar untuk mencari bagian-bagian yang bukan
menjadi milik mereka. Wa tarki awamiri rabbihim, mereka meninggalkan perintah Tuhannya, sehingga wa kharaju minad dunya mafali, sehingga mereka itu keluar dari dunia, meninggal ya dalam keadaan bangkrut. La ilaha ula wa la ilaha ula, tidak pada golongan yang pertama, yaitu golongan yang mendapatkan rezeki yang melimpah dengan mudah, hani'an mari'ah, wa la ilaha ula, seseorang yang orang lain yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua, la syakaru rabbahum fima qusima lahum min aksamihim, mereka tidak bersyukur kepada Tuhan mereka dalam bagian yang sudah diberikan kepada mereka. Fasa'anu biha ala ta'atih, sehingga ketika mereka bersyukur dan mereka jadikan harta mereka itu untuk melaksanakan ketaatannya. Wala nalu ma talabu min aksami ghairihim, mereka tidak mendapatkan bagian-bagian orang lain yang mereka cari. Bal dayya'u dunyahum wa akhiratahum, mereka apa doyau Kiai? Iya. Menyia-nyiakan dunia dan akhirat mereka, sehingga fahum syarrul khaliqah wa ajhaluhum wa ahmakuhum wa akhassuhum uqulan wa basiratan, mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk, sebodoh-bodohnya makhluk, sedungu-dungunya makhluk, serendah-rendahnya makhluk akal dan basirahnya. Kalau annahum radu bil qada, seandainya mereka itu rela dengan qada, ketentuan Allah Ta'ala, wa qana'u bil ata, mereka menerima dengan pemberian Allah Ta'ala, wa ahsanu ta'atal maula, dan mereka memperbaiki ketaatan kepada Tuhannya, la atathum aksamuhum, maka bagian-bagian mereka itu akan mendatangi mereka, bagian-bagian mereka dari dunia akan mendatangi mereka, min ghairi ta'abin wala ana, enggak capek-capek, hani'an mari'ah. Semanuqilu ila jiwaril a'la, ila jiwaril aliyil a'la, kemudian mereka akan dipindahkan kepada berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajadu indahu, di sisi Allah Taala mereka menemukan semua keinginan dan semua angan-angan. Ja'alani Allah wa iyyakum mimman radiya bil qada wa ja'ala su'alahu dzalika wal fana'a wa hifdzal hal wa taufiq lima yuhibbu wa yardah, wallahu taala a'lam. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.